Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan kita. Baik, untuk kesempatan siang ini saya akan berbagi firman dengan tema komitmen. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, mensyukuri kesempatan ini kami bisa berbagi firman, dan biarlah apa yang kami renungkan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan Engkau. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati kami yang menyampaikan dan mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini, amin. Bapak Ibu, bacaan saya ambil dari Amsal 12 ayat 4. Saya bacakan untuk kita semua. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saya ingat seorang teman pernah bertanya kepada saya, apa prinsip utama pernikahan Kristen? Saya mengutip surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu pasti tahu isinya. Istri harus tunduk pada suami. Belum sempat saya menyebutkan bagian lanjutannya. Wanita teman saya ini mencak-mencak. Itu penjajahan budaya feodal katanya. Dia memang penggiat kesetaraan gender. Saya sebut bagian lanjutannya. Suami harus mengasihi istri. Pendiriannya tidak berubah. Ia menilai keharusan istri tunduk pada suami itu adalah bersumber pada budaya patriarki. Saya tanya balik pada dia. Memang apa yang perlu dikhawatirkan dari seorang suami yang mengasihi istri? Kalau suami menindas dan memanipulasi sikap tunduk istri, berarti dia tidak mengasihi istri. Saya cari perbandingan untuk menjelaskan. Saya rela bersikap tunduk dan menghamba pada Tuhan karena saya yakin Tuhan mengasihi saya. Dan di balik kasih itu ada tanggung jawab, ada keharusan untuk merawat dan melindungi. Dia balik mengajukan argumen. Berarti kalau suami tidak mengasihi istri, ia tidak layak mendapat rasa hormat dari istrinya. Saya katakan, isi surat penggembalaan Rasul Paulus tidak berisi pengandaian atau anjuran negatif. Rasul Paulus justru meminta dengan tegas, istri, tunduklah pada suami. Suami, kasihilah istri. Kalau suami istri berkomitmen terhadap prinsip ini, maka rumah tangga menjadi surga. Jika sebaliknya, suami dan istri menuntut hak masing-masing, maka rumah tangga bisa menjadi penjara yang menyiksa. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Chris Pillman. Komitmen, terutama pernikahan, katanya bukanlah test drive, bukan sekedar uji coba sebuah mobil. Kalau cocok dibeli, kalau tidak jadi. Tapi komitmen itu adalah sebuah tekad yang kuat sebagai pondasi dan tujuan bagi setiap pilihan dalam pencapaian hidup. Maka berkomitmen dalam pernikahan berarti hidup dengan visi. Chris Pillman adalah pemain profesional rugby. Pecinta sepak bola Amerika ini pasti sangat kenal dia sangat populer dan termasuk pemain yang hebat.
Tapi saat istrinya Stefani didiagnosa menderita kanker, sebelum musim kompetisi 1998, ia memutuskan mengambil cuti setahun. Ia mengatakan kepada para wartawan, "Saya berkata kepada Stefani, istrinya, bahwa saya ingin menemaninya selama menjalani pengobatan, selalu mendampinginya, menggantikannya merawat anak-anak saat ia tidak dapat melakukannya." Wow. Istrinya meninggal pada tahun 2009. Potret keluarga yang indah ini juga terlihat saat Gerald Ford, Presiden ke-38 Amerika, menemani istrinya Betty Ford saat menjalani perawatan kanker payudara. Mengurus negara sebesar Amerika memang penting, tetapi mendukung dan menguatkan istri juga tidak kalah penting. Saat Ford mengumumkan perihal istrinya, publik justru bersimpati. Betty sembuh, pasti juga karena dukungan dari keluarga dan begitu banyak orang. Hal tabu lain yang juga dipublikasikan Betty adalah saat ia mengakui kecanduan alkohol dan obat yang dipakainya sebagai painkiller bagi nyeri di punggungnya. Sekali lagi, publik bersimpati dan mendukungnya. Ia kemudian pulih dan mendirikan Betty Ford Center untuk menolong banyak orang yang mengalami permasalahan serupa. Saya senang melihat kisah cinta Habibie dan Ainun. Saya senang melihat Iriana Widodo. Sebagai ibu negara, ia memberi keteladanan pada istri para pejabat mengenai kesederhanaan dan peran seorang ibu dalam rumah tangga. Membangun karakter bangsa dimulai dari sebuah rumah tangga, dari peran ibu, istri yang menjadi mahkota suami, kekasih idaman para suami. Buat ciptakan rumah tangga yang saling berkomitmen dan menjadi surga bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati kebenaran firman-Mu, biarlah itu merema dalam hidup kami. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, apapun yang menjadi permasalahan mereka, kiranya Tuhan berkenan hadir, memberikan damai sejahtera, kasih yang melimpah, yang mengingatkan mereka sebagaimana Tuhan menerima mereka apa adanya. Mereka juga harus saling menerima dan mendukung satu dengan yang lain. Dalam nama Kristus Yesus, kami mohonkan ini. Amin.